semuanya, terima kasih telah berkunjung di video saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Aisyah serta rekan-rekan semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perdagangan internasional dan keseimbangannya dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Vini Alfranda Simbolon dengan NPM 2483202120. Perdagangan internasional dan perannya dalam ekonomi. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara. Ini penting karena 1. Memberi kesempatan negara untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu negara untuk memperoleh teknologi dan barang yang belum tersedia di dalam negeri. Konsep dasar. Mengapa negara melakukan perdagangan? Alasannya, yang pertama, spesialisasi produksi. Negara fokus memproduksi barang atau jasa yang mereka kuasai, lalu menukarkannya dengan barang dari negara lain. Yang kedua, akses pasar lebih luas. Negara bisa menjual barang ke lebih banyak pasar di luar negeri, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Bisa menikmati berbagai produk asing yang tidak tersedia dalam negeri. Yang keempat, efisiensi ekonomi. Persaingan mendorong inovasi, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Manfaat dan tantangan perdagangan internasional bagi suatu negara. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor mendorong produksi nasional. Yang kedua, akses terhadap teknologi dan inovasi. Negara dapat memperoleh teknologi canggih dari luar negeri. Yang ketiga, pilih konsumen lebih beragam. Konsumen bisa menikmati berbagai produk dari luar negeri. Yang keempat, pencipta lapangan kerja. Ekspor yang tinggi berarti produksi meningkat dan banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Ada tantangannya. Yang pertama, persaingan industri domestik. Produk impor bisa lebih murah, membuat produk lokal kalah bersaing. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Negara terlalu bergantung pada impor barang penting. Yang ketiga, isu ketenaga kerjaan dan upah. Bisa terjadi PHK karena perusahaan lokal kalah saing. Yang keempat, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Jika impor terlalu besar, bisa terjadi sifat atau utang meningkat. Neraca pembayaran indikator keseimbangan ekonomi. Neraca pembayaran adalah laporan keuangan negara yang mencatat semua transaksi ekonomi dengan negara lain. Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada akun transaksi berjalan, mencatat ekspor dan impor, barang atau jasa, serta pendapatan dan transfer. Yang kedua, akun modal, mencatat investasi asing yang masuk ke negara. Misalnya, pembeli saham oleh investor asing. Yang ketiga, ada kesalahan dan kelalaian. Koreksi jika ada data yang tidak seimbang karena kesalahan kecatatan. Mempengaruhi keseimbangan perdagangan. Yang pertama ada nilai tukar mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara rendah atau lemah, maka ekspornya jadi murah dan kompetitif di pasar global. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan ekonomi tumbuh cepat cenderung melakukan lebih banyak impor karena kebutuhan dalam negerinya meningkat. Yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Tarif, subsidi, dan pembatasan impor sangat mempengaruhi keseimbangan tidaknya perdagangan. Yang keempat, inflasi domestik. Jika harga dalam negeri naik, barang lokal jadi mahal dan susah bersaing dengan produk. Dampak ketidakseimbangan perdagangan atau defisit dan surplus. Defisit perdagangan terjadi saat nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Dampaknya, 1. Melemahnya nilai tukar mata uang. Yang kedua, cadangan devisa turun. Yang ketiga, negara terpaksa berutang untuk membayar impor. Yang keempat, ketergantungan pada barang luar negeri meningkat. Ada juga surplus perdagangan. Terjadi saat nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Dampaknya, yang pertama, mata uang cenderung menguat. Yang kedua, bisa terjadi inflasi karena permintaan terhadap uang meningkat. Yang ketiga, tekanan politik dari negara mitra yang mengalami defisit. Contohnya, AS sering menekan Cina karena surplus. Kebijakan pemerintah dalam mengelola keseimbangan perdagangan. Pemerintah berperan penting dalam menjaga keseimbangan
perdagangan lewat kebijakan. Yang pertama, menyesuaikan tarif. Naiknya bea masuk untuk menekankan impor atau turunnya untuk dorongan ekspor. Yang kedua, kebijakan moneter. Mengatur suku bunga dan nilai tukar agar tetap stabil. Yang ketiga, perjanjian perdagangan. Menjalin kesepakatan bilateral atau multilateral dengan negara lain agar ekspor lebih mudah. Yang keempat, promosi ekspor. Memberi insentif dan bantuan ke perusahaan lokal agar produknya bisa bersaing di luar negeri. Kesimpulan dan prospek masa depan perdagangan internasional. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah pendorong utama kemajuan ekonomi. Keseimbangan perdagangan mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus aktif mengelola perdagangan agar tidak menimbulkan ketimpahan. Prospek masa depan. Perdagangan global akan terus tumbuh dengan munculnya teknologi baru dan kesadaran akan pentingnya berkelanjutan. Kolaborasi antar negara dan adaptasi terhadap perubahan akan menjadi kunci kesuksesan perdagangan di masa depan.